Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 5. Jari. Jari maut, bisiknya, kemudian bersama teman-temannya dia dengan cepat meninggalkan rumah makan, meninggalkan si pelayan yang masih bengong dan kemudian mengambil uang yang gepeng dan melesak di atas meja itu dengan mencukilnya dengan pisau. Dengan hati yang mendongkol sekali Tek Hoat keluar dari dusun dan memasuki sebuah hutan. Kalau saja dia tidak mengingat bahwa ilmu kepandaiannya sebenarnya belum berapa tinggi kalau dibandingkan dengan panglima dan wanita cantik yang ditemuinya dalam hutan, di luar kota raja, tentu dia tadi sudah membunuh 4 orang kasar itu. Sekarang dia harus berhati-hati, tidak mencari permusuhan karena kepandaiannya belum tinggi. Wan Kongcu. Tek Hoat terkejut sekali. Suara yang tiba-tiba terdengar di belakang itu demikian nyaringnya, merupakan lengking yang dahsyat tanda bahwa yang bersuara itu memiliki kaikang yang kuat sekali. Dia cepat menoleh dan lebih terkejut lagi dia ketika melihat bahwa orang yang berseru itu ternyata masih jauh dan kini orang itu berlari dengan kecepatan yang membuatnya terbelalak heran dan kagum. Sebentar saja orang itu sudah berada di depannya dan untuk ketiga kalinya Tek Hoat terkejut. Orang ini memang luar biasa sekali. Mukanya merah muda. Seperti muka seorang gadis cantik yang dirias bedak dan yanci, pemerah pipi, akan tetapi wajah itu buruk, bulat dan serba besar hidung dan bibirnya. Matanya berputaran liar seperti mata orang yang miring otaknya, dan kepalanya gundul, ditumbuhi rambut yang jarang dan layu. Tubuhnya gendut pendek. Akan tetapi yang membuat Tek Hoat terkejut adalah ketika melihat betapa dari mulut orang itu keluar asap tipis putih yang keluar masuk menurutkan jalan napasnya yang agaknya bukan hanya melalui hidung saja, akan tetapi juga melalui mulutnya yang terbuka itu. Melihat tua putih ini di waktu musim dingin, tidaklah aneh. Akan tetapi sekarang hawa sedang panasnya, bagaimana orang ini dapat menyebabkan uap dengan napasnya? Dan dari dalam perut orang itu terdengar bunyi seperti orang kalau sedang lapar. Hanya bedanya, kalau perut orang lapar terdengar bunyi berkeruyuk, adalah perut orang ini mengeluarkan bunyi berkokok seperti katak, hanya agak jarang terdengarnya dan hanya telinga terlatih saja yang dapat menangkap suara itu. Sejenak kedua orang ini saling berpandangan. Tek Hoat memandang penuh keheranan sedangkan orang aneh itu memandang dengan mata berputaran dan mulut menyeringai. Kemudian dia menjatuhkan diri berlutut dan berkata, "Aha, tidak salah lagi. Engkau adalah Wan Kongcu, Tuan Muda Wan. Hahaha, akhirnya dapat juga kita saling bertemu." Tek Hoat mengerutkan alisnya. Jelas bahwa orang ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali, akan tetapi masih diragukan kewarasan otaknya. Maka dia bersikap hati-hati, tidak segera menyangkal dan dia malah memancing. "Siapakah engkau?" "Hehehe, Kongcu sudah lupa kepada saya. Masa lupa kepada anak buah sendiri? Saya orang yang paling setia di Pulau Neraka, saya Kong Tu Tek." Tentu saja Tek Hoat sama sekali tidak mengenal nama ini, bahkan sebutan Pulau Neraka pun baru sekarang dia mendengarnya. Akan tetapi dia cukup cerdik untuk menyangkal, maka dia diam saja dan segera menurunkan buntalannya, duduk di bawah pohon berhadapan dengan si kepala gundul yang aneh ini. Dikeluarkannya daging dan roti yang dibelinya tadi. "Kau mau makan?" Dia menawarkan. Kong Tu Tek girang sekali, lalu tanpa sungkan-sungkan, seperti seekor anjing kelaparan, dia menyerbu daging dan roti itu sehingga Tek Hoat hanya kebagian sedikit. Di dalam cerita sepasang pedang iblis diceritakan bahwa Kong Tu Tek adalah seorang di antara tokoh Pulau Neraka, menjadi pembantu ketua Pulau Neraka yang waktu itu dipegang oleh Lulu. Dia bahkan merupakan tokoh pembantu pertama, dan yang kedua adalah Ji Song yang kini menjadi pembantu utama ketua baru Pulau Neraka, Hek Tiao Lomo. Pulau Neraka ditinggal oleh para tokohnya, yaitu ketika 2 orang kakek sakti tokoh Pulau Neraka yang penuh rahasia, yaitu Cui Beng Koaiong dan sutenya, Butek Xiao Jin, saling bertanding sendiri dan keduanya tewas bersama. Kemudian ketua Pulau Neraka, Lulu juga meninggalkan pulau itu untuk kemudian ikut suaminya, pendekar siluman ke Pulau Es. Semua ini diceritakan dalam cerita sepasang pedang iblis. Mengapa Kong Tu Tek bisa berada di tempat itu, berkeliaran di daratan besar dan tidak tinggal di Pulau Neraka? Biarlah kita dengarkan sendiri penuturannya kepada Tek Hoat. "Benarkah engkau Kong Tu Tek tokoh Pulau Neraka?" Tek Hoat yang cerdik sekali itu berkata memancing. "Engkau berubah sekali sampai aku tidak mengenalmu lagi." "Hahaha,
Di dunia ini masa ada Kong Tutek kedua? Saya adalah Kong Tutek yang tulen, Kongcu. Kong Tutek dari Pulau Neraka yang asli. Si gundul itu mengusap sisa makanan di bibir dan menggaruk-garuk kepalanya, matanya memandang liar ke kanan kiri. Diam-diam Tek Hoat merasa ngeri juga menyaksikan sikap liar ini. Kalau engkau betul Kong Tutek yang asli, coba katakan siapa namaku. Wah, masa aku bisa lupa kepadamu, Kongcu? Engkau adalah Kong Chuan Keng In putra tunggal ketua Pulau Neraka. Tek Hoat terkejut sekali, akan tetapi bersikap tenang. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa yang disebut Wan Keng In itu sebenarnya adalah ayahnya, ayah kandung yang telah memperkosa ibunya. Dan bahwa wajahnya memang mirip sekali dengan Wan Keng In. Benar, akan tetapi aku belum puas. Coba katakan siapa guruku? Haha, apakah Kongcu main-main? Tentu saja guru Kongcu adalah Cui Beng Koaiong, dan karena pesan mendiang gurumu itulah maka dengan susah payah saya mencari Kongcu. Tek Hoat pura-pura kaget. Apa? Guruku. Cui Beng Koaiong telah meninggal dunia. Si gundul itu mengangguk-angguk. Banyak hal terjadi di Pulau Neraka, semenjak Kongcu berlari pergi, dan Tocu, majikan pulau, yaitu ibu Kongcu juga tidak pernah kembali lagi. Tek Hoat bisa menggambarkan apa yang diceritakan oleh si gundul ini. Agaknya dia disangka putra seorang majikan pulau, yaitu Pulau Neraka dan bahwa dia murid Cui Beng Koaiong yang telah meninggal dunia. Dan ibunya, yaitu ketua pulau telah pergi dan tidak kembali lagi. Kong Tutek Lopek, paman tua, coba kau ceritakan apa yang terjadi di Pulau Neraka. Kong Tutek duduk setengah rebah, bersandar pohon dan sikapnya seenaknya biarpun berada di depan majikannya. Hal ini menunjukkan kepada Tek Hoat bahwa orang Pulau Neraka adalah orang-orang liar yang kurang mempedulikan tata susila atau sopan santun. Akan tetapi dia tidak peduli dan mendengarkan penuturan kakek itu dengan penuh perhatian. Kakek ini usianya tentu sudah 60 tahun lebih, otaknya miring, akan tetapi jelas berkepandaian tinggi dan ceritanya tentu aneh. Dan cerita Kong Tutek memang aneh. Dia menceritakan bahwa sebelum terjadi peristiwa hebat di Pulau Neraka, yaitu matinya Cui Beng Koaiong dan Butek Xiao Jin, kakak beradik seperguruan yang merupakan manusia-manusia sakti jarang ada tandingnya, pada suatu hari dia didatangi oleh Cui Beng Koaiong si mayat hidup. Agaknya gurumu itu telah mempunyai firasat buruk, Kongcu. Buktinya, baru 2 hari setelah dia mendatangi saya, terjadilah pertandingan hebat antara gurumu dan susiokmu Butek Xiao Jin yang mengakibatkan keduanya tewas. Kong Lopek, apa maksudnya mendiang suhu mendatangimu? Tek Hoat mendesak, makin tertarik dengan cerita aneh ini. Gurumu menyerahkan 2 buah kitab dan sepasang pedang yang katanya merupakan inti segala ilmu yang dimiliki suhumu dan susiokmu, dengan pesan agar kelak aku menyerahkan semua itu kepadamu. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Tek Hoat. Dia melompat bangun dan menghardik. Di mana pusaka-pusaka itu? Si gundul tertawa. Jangan khawatir, Kongcu. Sudah saya simpan baik-baik. Ah, sayang sekali, saya buta huruf dan tidak dapat mempelajari kitab-kitab itu. Padahal, baru melihat-lihat gambar-gambarnya dan meniru dari gambar-gambar itu saja sudah membuat saya memperoleh kemajuan yang hebat ini, Kongcu. Si gundul menghampiri pohon sebesar 2 kali tubuh orang. Dia memekik dan menubruk pohon itu dengan kepalanya, dengan loncatan yang kuat sekali. Hei! Tek Hoat berseru kaget. Des! Brak! Pohon itu patah dan tumbang, sedangkan si gundul sudah tertawa-tawa lagi di depan Tek Hoat. Pemuda ini terkejut setengah mati, akan tetapi diam-diam menjadi girang bukan main. Wajahnya tenang saja, bahkan dia mengejek. Kong Lopek, apakah engkau hendak menyombongkan diri di depanku? Tiba-tiba si gundul berlutut. Sama sekali tidak, Kongcu. Ampunkan saya. Saya hanya ingin membuktikan betapa hanya dengan mempelajari gambar-gambarnya saja, kepandaian saya sudah meningkat hebat. Hayo cepat serahkan kitab-kitab dan pedang dari suhu kepadaku. Baik, mari, Kongcu. Benda pusaka itu kusembunyikan di dalam guha yang selama ini menjadi tempat tinggal saya. Keduanya berlari-larian. Tek Hoat mengerahkan ginkangnya dan berlari secepat mungkin, akan tetapi kakek gundul itu sambil tertawa-tawa masih dapat mengimbangi kecepatan larinya. Hebat! Guha itu berada di daerah berbatu-batu di lereng gunung yang dikelilingi hutan lebat.
sunyi dan tak pernah dikunjungi manusia. Gua yang cukup besar, dalamnya ada 5 meter dan gelap. Ketika akhirnya kakek itu menyerahkan 2 buah kitab dan sebatang pedang kepadanya, Tek Hoat menjadi girang sekali dan dengan jantung berdebar dia membawa benda-benda pusaka itu keluar, ke tempat terang. Dicabutnya pedang itu dan matanya menjadi silau. Sebatang pedang yang mengeluarkan cahaya kebiruan dan mengandung wibawa yang kuat mengerikan, dan begitu tercabut terciumlah bau amis bercampur harum yang memuakkan. Ukiran huruf kecil-kecil di dekat gagang memperkenalkan nama pedang itu. Cui Bengkiam, pedang pengejar nyawa. Disarungkannya kembali pedang itu dan diselipkan di pinggangnya. Kemudian dia membalik-balik lembaran 2 buah kitab itu. Ternyata itu adalah 2 kitab yang mengandung pelajaran ilmu silat yang mujizat, inti dari semua ilmu silat yang dikuasai oleh Cui Bengko Aiong dan yang sebuah lagi adalah hasil ciptaan Butek Xiaojin. Dahulu, sebelum kedua orang manusia sakti itu saling bertanding sampai mati keduanya, Cui Bengko Aiong yang agak jerih terhadap sutenya telah berlaku curang, mencuri kitab kedua dari sutenya. Akan tetapi sebelum dia sempat mempelajari kitab sutenya, keburu mereka bertanding karena masing-masing membela murid, baca cerita sepasang pedang iblis. Hehehe, apakah engkau tidak girang, Kongcu? Tek Hoat memandang kakek gundul itu dan mengangguk. Terima kasih, Kong Lopek. Kau baik sekali. Memang kau seorang yang paling setia di Pulau Neraka. Kau berjasa sekali dan aku tentu tidak akan melupakan jasamu ini. Hehehe, betapa banyak kesengsaraanku derita selama mencarimu, Kongcu. Akan tetapi akhirnya berhasil juga, haha, sekarang aku tidak takut lagi kelak harus bertanggung jawab di depan suhumu. Aku ngeri membayangkan betapa aku harus mempertanggungjawabkan kelak kalau aku tidak berhasil menyerahkan semua ini kepadamu. Diam-diam Tek Hoat heran sekali. Kakek yang amat lihai ini ternyata takut luar biasa kepada gurunya, yang bernama Cui Bengko Aiong. Tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pikiran dan bertanya. Kong Lopek, menurut pendapatmu, siapakah yang lebih lihai antara guruku dan pendekar siluman majikan Pulau Es? Mendadak tubuh kakek itu gemetar dan kepalanya digeleng-gelengkan. Jangan sebut-sebut nama dia, bisa datang secara tiba-tiba dia nanti, aku takut, Kongcu. Kembali Tek Hoat terkejut. Kiranya pendekar siluman sedemikian hebatnya sampai kakek ini pun ketakutan, padahal baru menyebut namanya saja. Jangan khawatir, Lopek. Dia tidak akan muncul, tapi katakan, siapa yang lebih lihai di antara mereka? Entahlah, seorang bodoh seperti saya mana bisa menilai? Kepandaian beliau itu terlalu hebat, mengerikan, tapi kalau suhumu dan susiokmu, paman guru, maju berdua, kiranya akan menang. Tek Hoat kagum bukan main. Begitu hebatnya pendekar siluman. Akan tetapi kini dia memperoleh kitab wasiat suhu dan susioknya, berarti dia dididik oleh 2 orang manusia sakti itu. Kelak tentu dia akan dapat menandingi pendekar siluman. Demikianlah, sejak hari itu, Tek Hoat tinggal di dalam guha bersama Kong Tu Tek yang melayaninya dan yang selalu menjaga di luar guha di waktu Tek Hoat sedang berlatih ilmu silat. Untuk kedua kalinya, pemuda ini berganti nama. Kini namanya Wan Keng In, biarpun hanya terhadap kakek gundul itu. Dengan penuh ketekunan dia mempelajari semua ilmu yang berada di dalam 2 kitab itu, dan melatih diri siang malam, kalau siang berlatih gerakan silatnya, kalau malam berlatih sinkang dan bersamadi menurut petunjuk di dalam kitab-kitab itu. Dia melarang Kong Tu Tek untuk menimbulkan ribut di luaran, dan semua hartanya digunakan untuk persediaan makan dan pakaian mereka berdua. Kita tinggalkan dulu Tek Hoat yang tekun mempelajari ilmu yang mujizat, ilmu yang amat hebat dan yang kelak akan menggegerkan dunia, menemukan secara kebetulan saja karena pembawa pusaka itu, Kong Tu Tek, telah menjadi gila dan tidak mengenal orang lagi, mengira Tek Hoat adalah Wan Keng In. Untuk melancarkan jalannya cerita, sebaiknya kalau kita kembali ke barat, ke daerah kerajaan Butan, mengikuti pasukan pemerintah Butan yang sibuk mencari rajanya yang terancam bahaya. Karena mengkhawatirkan keselamatan rajanya, maka Panglima Jain sendiri memimpin 1.000 orang prajurit, ditemani oleh Panglima pengawal dari rombongan utusan Kaisar, malam-malam berangkat juga meninggalkan kota raja. Pasukan sebanyak 1.000 orang itu berderap dalam sebuah barisan panjang keluar dari kota raja. Obor yang bernyala terang dibawa oleh para prajurit dan diangkat tinggi-tinggi itu dari jauh kelihatan seperti ribuan kunang-kunang di tengah sawah, atau seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit hitam.
Kalau mereka berlari untuk mengimbangi derap langkah kaki kuda yang cepat, maka dari jauh obor-obor itu menciptakan pemandangan yang lebih indah, seperti seekor naga api merayap. Barisan panjang itu naik turun bukit dan masuk keluar hutan, akhirnya mereka tiba di sebuah padang rumput yang amat luas. Tiba-tiba Panglima Jain memberi aba-aba dan pasukannya berhenti. Jauh di sebelah utara tampak banyak kunang-kunang bertebaran yang dapat diduga tentulah sebuah barisan lain. Agaknya itulah barisan musuh yang mengganggu raja, kata Jain perlahan kepada pengawal kaisar yang menunggang kuda di sebelahnya. Bagaimana pendapatmu, Tan Chiang Kun? Kita harus berhati-hati. Musuh yang sudah menduga akan kedatangan kita tentu telah mengadakan persiapan dan jebakan. Karena itu, sebelum Chiang Kun turun tangan, sebaiknya kalau kita melakukan penyelidikan lebih dulu dan menilai kekuatan dan kedudukan musuh. Panglima Jain sependapat dengan Tan Chiang Kun. Dia mengangguk-angguk kemudian berkata, Tan Chiang Kun, karena sekarang kita bertugas untuk menyelamatkan raja, maka aku tidak berani menyerahkan penyelidikan ini kepada anak buahku. Aku akan pergi melakukan penyelidikan sendiri, dan harap Tan Chiang Kun suka mengawani aku. Tentu saja. Mari kita pergi. Jain lalu menyerahkan pimpinan kepada wakilnya dan memesan agar pasukan menanti tanda dari dia. Kalau sampai besok pagi tidak ada tanda dari dia, pasukan boleh menyerbu saja ke depan menyerang musuh. Setelah memberikan nasihat dan perintahnya, Panglima Jain dan pengawal kaisar itu berangkat. Mereka mempergunakan ilmu berlari cepat. Kaki mereka yang berlari di padang rumput itu tidak menimbulkan suara dan seolah-olah mereka terbang ke depan, berkelebat seperti dua orang iblis di tengah malam gelap. Hanya bintang-bintang di langit saja yang menjadi penerangan bagi mereka, dengan cahayanya yang suram. Tak lama kemudian, dua orang gagah itu tiba di tempat di mana terdapat api-api bernyala itu. Mereka tertegun ketika melihat bahwa obor yang ratusan banyaknya itu ternyata tidak dipegang orang. Bukan pasukan musuh yang memegang obor yang dilihat mereka dari jauh tadi, melainkan obor-obor bambu yang gagangnya ditancapkan di atas tanah. Dan ratusan buah obor yang bernyala ini mengurung sebuah rumah kecil dari tembok yang sederhana dan sunyi, sebuah rumah terpencil yang kelihatan terang oleh banyak obor itu. Aneh sekali. Mari kita menyerbu ke dalam, kita periksa rumah itu, kata Panglima Jain. Hus, hati-hati, Chiang Kun. Lihat baik-baik. Obor-obor itu teratur seperti bentuk barisan patkwa. Aku merasa curiga sekali. Ini bukanlah sembarangan obor-obor saja, melainkan sebuah benteng. Ini tentulah buatan orang pandai. Kalau kita lancang masuk, kita akan terjebak, mungkin bisa masuk takkan bisa keluar lagi. Biarlah aku memeriksanya dulu. Panglima Butan itu mengangguk dan Tan Siong Kai si jenggot panjang cepat melompat dan berlari mengelilingi benteng obor itu. Benar seperti dugaannya, barisan obor itu merupakan benteng yang kokoh kuat dan banyak mengandung rahasia. Dia sendiri akan sangsi untuk memasuki benteng obor ini, karena tentu banyak bahaya maut mengancamnya. Dia telah tiba kembali di tempat Panglima Jain menantinya dengan hati tegang. Benar, sukar menembus benteng obor ini. Pula, kita harus berhati-hati. Kalau tidak sudah jelas dan penting, mengapa kita harus memasuki dan menyelidiki rumah itu? Kita tidak tahu jebakan apa yang menanti kita di sana, tiba-tiba terdengar langkah orang, banyak sekali. Dua orang gagah ini cepat membalikkan tubuh, Panglima Jain sudah mencabut pedangnya dan pengawal Tan Siong Kai sudah siap menghadapi bahaya. Dan ternyata yang muncul itu orang-orang Mongol dan Tibet yang ganas dan kasar, yang kini sedang menyerang kedua orang itu sambil berteriak-teriak. Hujan senjata datang menyerbu kedua orang gagah itu. Panglima Jain mengamuk dengan pedangnya, sedangkan Tan Chiang Kun yang gagah perkasa itu menghadapi para pengeroyoknya dengan tangan kosong. Senjatanya hanyalah kaki tangannya ditambah jenggotnya yang panjang. Akan tetapi jenggot ini tidak kalah hebatnya oleh pedang di tangan Panglima Jain dan terpelantinglah beberapa orang pengeroyok terdepan, roboh oleh kelebatan pedang Jain dan hantaman jenggot yang melecut-lecut. Akan tetapi pihak pengeroyok terlalu besar jumlahnya dan mereka itu terdiri dari orang-orang kasar yang tidak takut mati. Bagaikan segerombolan serigala buas, kurang lebih 100 orang itu mengeroyok Jain dan Tan Siong Kai maka setelah merobohkan belasan orang, kedua orang gagah ini mulai terdesak hebat, bahkan keduanya sudah terluka di pundak karena sambaran golok para pengeroyok. Jain Chiang Kun, terpaksa kita masuk ke benteng obor, kata Tan Chiang Kun dan dia mendahului meloncat masuk.
Ketika melihat betapa para pengeroyok itu agaknya jerih dan tidak berani mengejar temannya, Panglima Jain juga ikut melompati sebuah obor yang tingginya sama dengan manusia itu. Hampir saja pakaiannya terbakar, maka dengan hati-hati dia lalu menyelinap di antara obor-obor itu mendekati Tan Siong Kai. Dengan hati-hati sekali mereka masuk selangkah demi selangkah, akan tetapi ternyata jalan menjadi buntu dengan obor-obor menghadang di depan, dan hawa panas dari obor-obor itu membuat mereka berkeringat, asap dari obor membuat napas menjadi sesak. Para pengeroyok tadi kini menyerang mereka dari luar benteng obor, dengan menggunakan anak panah. Tentu saja dua orang gagah itu menjadi semakin sibuk. Baru barisan obor itu saja membuat mereka kewalahan dan tidak tahu kemana harus melangkah, kini diserang oleh hujan anak panah. Repotlah mereka mengelak dan karena tempat mereka terkurung obor dan sempit, terpaksa Tan Siong Kai menggunakan jenggot dan jubahnya yang dipegang di tangan kasar untuk menangkis, sedangkan Jain menangkis dengan pedangnya. Keadaan mereka berbahaya sekali karena kalau penyerangan itu dilanjutkan, dalam waktu singkat mereka tentu akan terkena anak panah dan kalau roboh terjilat api, tentu mereka akan terbakar hidup-hidup. Dalam keadaan yang amat gawat itu, tiba-tiba terdengar suara, yang jelas sekali, seolah-olah orang yang bicara itu berada di dekat mereka, suara yang penuh wibawa dan halus tenang. Ke kiri melalui 3 obor. Mendengar suara ini, 2 orang gagah itu saling pandang, kemudian mereka segera melangkah ke kiri sampai melalui 3 batang obor. Maju melalui sebatang obor, kembali terdengar suara itu. Lalu ke kanan melalui 4 batang obor. Dituntun oleh suara itu, 2 orang gagah itu bergerak sambil terus menangkisi anak panah. Suara itu terus menuntun mereka sampai akhirnya mereka dapat masuk makin jauh dan tidak ada lagi anak panah dapat mencapai mereka. Tak lama kemudian, suara yang memimpin itu membawa mereka tiba di depan pintu rumah di tengah-tengah kelilingan benteng obor. Pintu rumah terbuka dan tampaklah panglima pertama dari Butan, yaitu Panglima Sangita yang mengawal raja berburu. Masuklah cepat, untung kalian masih dapat tertolong. 2 orang itu cepat masuk dan daun pintu ditutup lagi oleh Panglima Sangita. Begitu memasuki rumah, 2 orang gagah itu terkejut dan girang sekali melihat bahwa Raja Butan telah berada di situ, duduk di atas sebuah kursi dalam keadaan sehat dan selamat. Dan di depan raja itu berdiri seorang laki-laki yang aneh. Laki-laki yang rambutnya panjang riap-riapan, rambut yang sudah putih semua, wajahnya masih kelihatan segar tidak setua rambutnya. Sepasang matanya tajam bersinar-sinar aneh penuh wibawa, kumis dan jenggotnya terpelihara rapi. Pakaiannya sederhana dan kelihatannya seperti orang biasa saja. Yang paling menyolok adalah keadaan kakinya. Kaki kirinya buntung sebatas paha, dan dia berdiri bersandar pada sebatang tongkat butut. Juga sikapnya amat menyolok karena dia seolah-olah tidak bersikap hormat kepada Raja Butan, melainkan bersikap biasa saja berdiri bersandar tongkat di depan tubuh dan meja di belakangnya. Melihat rajanya, dengan girang Jain lalu menjatuhkan diri berlutut, dan Tan Chiang Kun juga berlutut di depan Raja Butan. Hamba mengaturkan selamat bahwa Paduka masih dalam keadaan selamat, kata Panglima itu dengan girang dan bersyukur. Berkat pertolongan orang gagah ini, kata Raja Butan sambil menunjuk ke arah laki-laki berkaki buntung itu. Kami dan Panglima Sangita sudah dikepung musuh dalam rumah ini, dan Panglima Sangita mempertahankan diri mati-matian. Tiba-tiba muncul orang gagah ini yang memukul mundur musuh kemudian membuat benteng obor sehingga musuh tidak dapat masuk ke sini. Bangkitlah kalian dan mari kita rundingkan bagaimana baiknya agar kami dapat pulang ke kota raja. Setelah mendapat perkenan raja, kedua orang itu bangkit. Sri Baginda, sahabat ini adalah pengawal kaisar, bernama Tan Siong Kai, dia datang bersama rombongan utusan kaisar. Ah, sungguh menyesal, Tan Chiang Kun. Urusan itu terpaksa ditunda karena kami tertahan di sini. Hal itulah yang membuat kami banyak pikiran dan ingin lekas dapat kembali ke kota raja. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh Tan Siong Kai yang begitu melihat pria buntung itu, segera menjatuhkan diri berlutut di depan laki-laki itu. Baru sekarang dia melihat laki-laki itu, karena tadi dia berlutut menghadap Raja Butan. Harap Tayyap sudi memaafkan saya yang tidak tahu. Kiranya Tayyap yang telah menyelamatkan raja. Sikap Tan Siong Kai merendah dan juga penuh hormat dan kagum. Laki-laki buntung itu menahan senyumnya dan berkata halus. Tan Chiang Kun, apa perlunya segala kesungkanan ini? Raja Butan sendiri tidak memperkenankan kau berlutut, apalagi hanya aku.
Bangkitlah dan mari kita duduk membicarakan cara untuk menyelamatkan raja dari tempat ini. Raja Bhutan dan dua orang panglimanya, tentu saja terheran-heran. Panglima Tan Siong Kai adalah seorang yang berkedudukan tinggi, selain menjadi pengawal kepercayaan kaisar, juga menjadi pemimpin rombongan utusan kaisar untuk memboyong Puteri Bhutan. Akan tetapi pengawal itu berlutut di depan laki-laki buntung yang gagah perkasa ini. Tentu saja mereka tidak tahu, karena laki-laki itu adalah seorang pendekar sakti di Tiongkok. Dia bukan lain adalah pendekar super sakti, atau pendekar siluman, majikan Pulau Es yang bernama Sumahan. Tentu saja bukan tidak ada sebabnya mengapa seorang pengawal kaisar sampai memberi penghormatan dengan berlutut. Pendekar siluman ini adalah mantu kaisar. Istrinya, Puteri Nirahai adalah puteri kaisar yang amat terkenal. Bahkan puteri pendekar luar biasa ini, Puteri Milana, sekarang menjadi seorang puteri di kota raja, cucu kaisar dan telah menikah dengan seorang panglima muda yang berkedudukan tinggi, yaitu Panglima Han Waikong. Maka sepatutnya lah kalau pengawal ini berlutut di depan mantu kaisar ini, bukan hanya karena kedudukannya, juga karena kepandaiannya yang amat hebat, membuat pengawal Tan tunduk dan kagum. Harap Paduka rundingkan rencana penyelamatan Paduka dengan 3 orang gagah ini, saya sendiri hendak meneliti keadaan di luar. Tiba-tiba pendekar itu berkata dan terpincang-pincang dia menuju ke pintu, membuka pintu dan berdiri di samping pintu, termenung memandang keluar ke arah benteng obor yang dibuatnya. Ketika dia melihat raja dan panglimanya dikepung siang tadi, dia sudah cepat menolong, akan tetapi sukarlah mengalahkan ratusan orang Mongol dan Tibet itu. Tentu saja dia tidak mau memihak dan membunuhi mereka, maka untuk menyelamatkan raja dalam sementara waktu, dia lalu membuat benteng obor itu. Raja Bhutan lalu mengajak kedua panglimanya dan Tan Chiang Kun untuk berunding. Betapapun juga, besok hari kami harus sudah berada di kota raja. Urusan putri kami amatlah penting, dan kalau makin terlambat, tentu akan tidak menyenangkan hati kaisar. Ah, salahku sendiri mengapa pergi berburu menghadapi urusan besar. Dan mengapa manusia-manusia biadab itu tidak dibasmi sejak dahulu? Mereka itu jumlahnya lebih 300 orang, mungkin kini sudah ditambah lagi dan mereka bersembunyi mengurung tempat ini, kata Panglima Sangita yang berusia 50 tahun itu. Pasukan kita masih menanti agak jauh, dan sudah hamba pesan untuk bergerak pada besok pagi-pagi. Kalau pasukan kita datang, tentu dengan mudah menghancurkan mereka, berkata Panglima Jain. Bagus kalau begitu, kata Raja. Kita menanti sampai besok pagi. Sayang sekali, obor-obor ini tidak akan dapat bertahan sampai besok pagi. Sebentar lagi juga padam karena kehabisan minyak. Tiba-tiba terdengar suara halus tenang, suara pendekar siluman dan suara ini pula yang tadi, menuntun, Jain dan Tan Siong Kai sampai di rumah itu. Mereka terheran, kecuali Tan Chiang Kun, betapa orang buntung itu dapat mendengarkan percakapan mereka, padahal dia sendiri jauh di ambang pintu depan dan kelihatan termenung memandang keluar. Ah, kalau begitu bagaimana? Raja bertanya khawatir. Bagaimana kalau kita bertiga menerjang keluar, kemudian seorang di antara kita lari memanggil pasukan? Jain mengusulkan. Tidak baik, kata Tan Chiang Kun. Kita bertiga tentu takkan dapat melawan mereka, dan kalau kita bertiga roboh, berarti sia-sia belaka. Lawan terlalu banyak. Andai kata kita bertiga dapat menyelamatkan diri, bagaimana dengan Sri Baginda? Kini semua mata yang diliputi kekhawatiran itu tertuju kepada pendekar siluman yang masih berdiri membelakangi mereka. Tai Hiap, bagaimana baiknya? Tiba-tiba Sri Baginda berkata kepada pendekar siluman. Harap Tai Hiap suka menolong kami, dan kelak hadiah apa yang Tai Hiap minta tentu akan kami penuhi. Tan Chiang Kun cepat memberi isyarat dengan gelengan kepala kepada Raja Bhutan, dan raja ini agaknya maklum akan kesalahannya, maka dia cepat berkata lagi. Maksud kami tidak akan melupakan budi kebaikan Tai Hiap yang amat berharga itu. Tubuh yang berkaki satu itu berputar dan sepasang mata yang lembut namun tajam sekali berkata, seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, tidak menjawab langsung ucapan Raja Bhutan itu. Dapatkah disebut perbuatan baik apabila perbuatan itu dilakukan dengan pamrih sesuatu sebagai pendorongnya? Tidak ada pamrih baik atau buruk, yang ada hanya pamrih saja. Keinginan untuk memperoleh sesuatu, baik berupa harta benda, kedudukan, nama besar, atau keinginan untuk menjadi baik dengan perbuatan baik. Perbuatan seperti itu bukan baik, melainkan palsu dan munafik. Perbuatan barulah benar apabila dilakukan tanpa disadari sebagai suatu perbuatan baik,
tanpa dorongan kewajiban atau apa saja, melainkan wajar dan polos penuh kasih. Raja Bhutan tercengang, juga merasa terpukul. Kiranya laki-laki yang cacat ini, selain memiliki ilmu kepandaian tinggi, juga memiliki kebijaksanaan luar biasa. Tai Hiap, bagaimana sebaiknya untuk dapat menyelamatkan Sri Baginda Bhutan yang menjadi calon besan kaisar kita? Tiba-tiba si jenggot Tan Siong Kai bertanya. Kita menunggu sampai api obor padam. Pendekar siluman berkata tenang sambil terpincang-pincang masuk dan kembali dia bersandar pada meja. Dalam keadaan gelap, lebih mudah bagi kalian bertiga untuk menerjang keluar dan menyelamatkan diri. Aku akan berusaha untuk membawa Sri Baginda keluar. Setelah berkata demikian pendekar siluman bersandar kepada meja dan tongkatnya, memejamkan kedua matanya seolah-olah tidur sambil berdiri. Melihat sikap ini, tidak ada yang berani menegur atau membantah. Raja mengangguk dan kedua orang panglima itu segera menjaga di luar pintu, menunggu sampai obor kehabisan minyak dan padam seperti yang direncanakan pendekar siluman tadi. Raja, Tan Chiang Kun dan pendekar siluman masih berada di dalam rumah. Rumah kecil ini memang merupakan bangunan yang khusus dibangun di situ untuk tempat raja beristirahat apabila sedang melakukan olahraga berburu binatang. Maka biarpun kecil, cukup kuat dan lengkap. Keadaan menjadi tegang. Api unggun dalam tempat api yang bernyala di depan raja hampir padam dan raja tidak mempedulikannya. Ketegangan menghilangkan rasa dingin. Tiba-tiba raja terkejut, juga Tan Chiang Kun kaget menengok ketika tiba-tiba pintu luar dibuka oleh Panglima Sangita yang berteriak. Sudah ada di antara obor yang padam. Semua mata kini memandang kepada pendekar siluman, mengharapkan petunjuk. Karena memang mereka semua, termasuk Raja Bhutan, hanya mengandalkan kemampuan pendekar itu untuk dapat keluar dari tempat itu dengan selamat. Sikap pendekar yang selalu tenang itu menimbulkan harapan besar. Dia menghadapi 3 orang gagah itu, 2 panglima Bhutan dan seorang pengawal kaisar, lalu berkata, "Kalian bertiga tunggu dan lihat baik-baik. Kalau semua obor di sebelah kiri pintu sudah kupadamkan semua, kalian boleh menerobos keluar ke arah kiri." Dalam keadaan gelap, pihak musuh tentu tidak berani sembarangan mengeroyok, khawatir mengenai kawan sendiri. Selagi mereka sibuk menyalakan obor, kalian harus cepat-cepat meninggalkan tempat itu, selalu bersatu merobohkan lawan, saling membantu dan saling melindungi, akan tetapi jangan sampai terpancing dan terlibat dalam pertandingan karena kalau obor sudah terpasang semua kalian semua tentu tidak akan dapat lolos lagi. Jumlah musuh terlalu banyak dan mereka adalah orang-orang yang tidak kenal menyerah. 3 orang itu mengangguk, akan tetapi Panglima Jain bertanya tidak sabar karena bagi hamba setia seperti dia, yang terpenting adalah keselamatan rajanya. Bagaimana dengan Sri Baginda? Sri Baginda adalah bagianku untuk mengawalnya keluar. Beliau akan menanti kalian di tempat pasukan kalian berada. Ucapan ini mengherankan mereka bertiga. Sikap pendekar ini demikian tenang, dan demikian pasti. Benarkah pendekar itu akan berhasil membawa raja ke tempat pasukan lebih dulu daripada mereka? Sebelum kita mulai, aku hendak bertanya lebih dulu kepada kedua panglima Bhutan. Aku sedang mencari kedua orang putraku yang bernama Sumakian Li dan Sumakiambu. Apakah Jui pernah melihat atau mendengar nama mereka di daerah Bhutan? 2 orang panglima Bhutan itu saling pandang lalu menggelengkan kepala. Pendekar siluman menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku hanya minta apabila sewaktu-waktu Jiwi, Anda berdua, mendengar mereka berada di sini agar suka membujuk mereka untuk pulang ke Pulau Es dan menerima mereka sebagai sahabat." "Tentu saja, Tai Hiap." Tiba-tiba Raja menjawab, "Kami akan mengerahkan pasukan penyelidik untuk mencari mereka." "Terima kasih." Pendekar siluman membungkuk, kemudian melanjutkan bertanya kepada Tan Chiang Kun. "Apakah Tan Chiang Kun juga tidak mendengar tentang mereka di sepanjang perjalanan?" "Sayang sekali tidak, Tai Hiap." Kembali pendekar itu menarik napas panjang. "Tidak mengapa, biarlah. Mari kita mulai. Harap Paduka juga ikut keluar dan selalu dekat dengan saya, Sri Baginda." Mereka berlima segera membuka pintu dan keluar. Benar saja, sudah ada sebagian obor yang padam, sebagian pula sudah hampir padam, akan tetapi keadaan masih terang oleh nyala obor. Tampak beberapa bayangan bergerak-gerak di seberang. Tentu keadaan itu menimbulkan ketegangan juga di pihak musuh. Mereka sudah mengurung sejak siang tadi dan betapapun mereka berusaha, mereka tidak mampu memasuki benteng obor,
bahkan sudah ada beberapa orang yang menjadi korban dan mati terbakar. Kini obor mulai padam dan agaknya mereka sudah bersiap-siap untuk menerjang ke rumah itu jika semua obor sudah padam. Orang yang berada di dalam rumah kecil itu amat penting bagi mereka. Kalau bisa menawan Raja Bhutan, tentu mereka dapat memaksa kerajaan Bhutan untuk menakluk kepada mereka. Atau setidaknya, tentu mereka yang berada di Bhutan bersedia untuk menukar raja dengan harta dalam jumlah besar. 3 orang gagah itu terbelalak penuh kagum ketika melihat betapa hanya dengan 2 genggam tanah yang disabit-sabitkan, pendekar siluman berhasil memadamkan semua obor di sebelah kiri. Akan tetapi mereka tidak berhenti untuk mengagumi kelihayan ini, melainkan cepat berlari maju ke depan dan menerjang keluar seperti yang dipesankan oleh pendekar siluman. 2 orang panglima Bhutan bersenjatakan pedang sedangkan Tan Chiang Kun sudah mencabut sebatang bambu obor dan mereka bergerak cepat sekali, menyelinap di antara bambu-bambu obor yang sudah padam. Tak lama kemudian terdengarlah ribut-ribut di sebelah seberang, tanda bahwa 3 orang gagah itu sudah tiba di seberang benteng obor dan sudah mulai membuat jalan darah untuk lolos dari kepungan musuh. Suma Hansi pendekar super sakti sudah memadamkan obor di sebelah kanan dengan sabitan tanah pula. Kemudian dengan tenang dia berkata, "Harap Paduka suka duduk di punggung saya." Tanpa ragu-ragu Raja Bhutan lalu merangkul leher penolongnya dan digendong seperti seorang anak kecil. Kemudian Raja Bhutan terpaksa memejamkan matanya karena ngeri ketika merasa betapa tubuhnya meloncat ke depan, terus dibawa berloncatan oleh pendekar siluman melalui atas bambu-bambu obor itu. Seperti juga 3 orang gagah itu, ketika tiba di seberang, pendekar siluman disambut oleh orang-orang Mongol dan Tibet. Akan tetapi karena keadaan gelap dan mereka belum sempat menyalakan obor, mudah saja bagi pendekar siluman untuk merobohkan beberapa orang terdepan dengan tongkatnya, kemudian tubuhnya meloncat ke atas, melalui kepala mereka, bahkan kadang-kadang menginjak pundak seseorang dipakai sebagai landasan untuk meloncat lagi. Gegerlah semua musuh ketika mereka menghadapi orang yang pandai, menghilang, ini, dan tak lama kemudian pendekar siluman sudah berhasil lolos dari kepungan dan berlari cepat membawa Raja Bhutan ke pasukan kerajaan Bhutan yang masih menanti kembalinya 2 orang penyelidik itu, dan bersiap-siap untuk menyerbu begitu malam berganti pagi. Tentu saja kedatangan raja mereka itu disambut dengan pekik sorak gemuruh. Akan tetapi raja sudah berseru keras. "Cepat serbu ke sana." 2 orang panglima dan Tan Chiang Kun masih di sana dikeroyok musuh. Kemudian barisan segera membawa 800 orang prajurit menyerbu, sedangkan yang 200 ditinggalkan untuk mengawal raja kembali ke kota raja. Dalam keributan ini, diam-diam pendekar siluman telah lolos dan ketika raja mencarinya, dia sudah pergi jauh sekali. Setelah pagi tiba, pasukan kerajaan kembali dengan membawa kemenangan. Hampir 3/4 jumlah musuh dapat terbasmi dan mereka kembali dipimpin oleh 2 orang panglima dan juga bersama Tan Chiang Kun. Dengan gembira mereka lalu mengawal Raja Bhutan kembali ke kota raja. Raja bersyukur sekali akan tetapi dia juga merasa menyesal mengapa pendekar yang telah menyelamatkannya itu pergi tanpa pamit. Diam-diam dia kagum sekali, berterima kasih dan juga ingin sekali dia mendapat kesempatan bertemu lagi dengan pendekar berkaki 1 itu. Tan Chiang Kun yang sudah tahu akan sifat dan watak pendekar super sakti, hanya tersenyum dan dialah yang menjadi bulan-bulan pertanyaan Raja Bhutan. Selama dalam perjalanan kembali ke kota raja, Tan Chiang Kun terpaksa harus menceritakan segala yang diketahuinya mengenai diri pendekar siluman dan Raja Bhutan makin kagum ketika mendengar bahwa pendekar yang amat sakti itu ternyata masih mantu dari kaisar sendiri. Tentu saja Sumahan atau pendekar super sakti tidak dapat menemukan kedua orang putranya. Dia mencari terlampau jauh. Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa 2 orang putranya itu berada di Pulau Neraka, dan memang sesungguhnya 2 orang pemuda tanggung itu pun tidak mempunyai niatan pergi ke Pulau Neraka. Menurut dugaan Nirahai dan Lulu, 2 orang istrinya, juga dugaannya sendiri, 2 orang anak itu tentu telah pergi ke kota raja di daratan besar untuk mencari Milana. Kalau begitu, biarlah mereka mencari pengalaman, kata pendekar siluman kepada 2 istrinya, karena sesungguhnya dia merasa segan untuk meninggalkan Pulau Es, meninggalkan kedua orang istrinya tercinta, meninggalkan kehidupannya yang sudah tentram di pulau itu, jauh daripada segala keramaian dan keributan dunia ramai. Dia sudah merasa muak dengan kehidupan manusia di dunia ramai, di mana orang selalu mengejar keinginan akan kesenangan jasmani dan rohani dan dalam pengejaran ini mereka tidak segan-segan untuk saling menyerang, saling membunuh antara sesama manusia.
Mereka sudah cukup besar, sudah 15 tahun usia mereka, hampir 16 tahun. Juga mereka sudah memiliki kepandaian lumayan, tidak perlu lagi kita mengkhawatirkan diri mereka seperti mengkhawatirkan anak kecil. Akan tetapi, mereka ini masih hijau, masih belum berpengalaman. Kalau bertemu dengan orang jahat, tentu mereka menghadapi malapetaka, sedangkan di daratan sana begitu banyaknya orang-orang jahat, kata Nirahai. Dan banyak orang-orang golongan hitam yang mendendam kepada keluarga kita. Kalau mereka mengaku datang dari Pulau Es, tentu mereka akan dimusuhi banyak orang. Lulu menyambung. Kalau tidak sekali waktu menghadapi bahaya, mana bisa matang? Pendekar super sakti membantah. Nirahai dan Lulu berkata hampir berbareng, keduanya cemberut. Kalau tidak mau menyusul, biarlah aku yang pergi mencari. Sumahan menarik napas panjang. Takkan ada menangnya bagi dia kalau berdebat melawan kedua orang istrinya yang pandai bicara ini. Sebelum terlahir kedua orang anak itu, kedua istrinya selalu taat, tunduk, dan mencurahkan seluruh kasih sayang dan perhatian mereka kepadanya seorang. Akan tetapi begitu mereka mempunyai anak, dia menjadi orang kedua. Dan pula, sudah lama sekali engkau tidak menjenguk ke kota raja. Bukankah kasihan sekali Milana kalau tidak pernah kau tengok? Kita tidak tahu bagaimana keadaan anak kita itu di kota raja. Suara Nirahai menggetar penuh keharuan dan pendekar super sakti sudah khawatir kalau istrinya ini mencucurkan air mata. Baiklah, aku akan mencari dua orang anak bengal itu, katanya cepat-cepat. Berangkatlah pendekar super sakti mencari dua orang putranya. Mula-mula dia mencari ke kota raja dan benar saja, seperti yang dikatakan Nirahai, begitu melihat ayahnya, Milana menjerit dan menubruk ayahnya, menangis terisak-isak seperti anak kecil. Sumahan merasa terharu juga akan tetapi dia dapat menahan hatinya dan sambil mengelus rambut putrinya yang masih tetap cantik jelita ini, dia berkata, Milana, mengapa kau menangis? Bukankah hidupmu bahagia di sini? Suaminya, Panglima Han Waikong setelah menghormat kepada ayah mertuanya, menjawab. Dia cukup bahagia, ayah, hanya tentu saja dia amat rindu kepada ayah dan ibu di Pulau Es. Seperti anak kecil saja kau, Milana. Sumahan lalu duduk dan bercakap-cakap dengan putrinya dan mantunya. Dia menyayangkan bahwa mereka belum mempunyai turunan, dan mendengar ini wajah kedua orang itu menjadi muram. Tentu saja mereka tidak berani menceritakan rahasia hati mereka. Sudah lama sekali mereka menjadi suami istri pada lahirnya saja, padahal sebenarnya mereka tidak lagi tidur sekamar. Milana menyatakan terus terang bahwa dia tidak bisa juga untuk belajar mencinta suaminya dan dia pun rela kalau suaminya itu mengambil selir berapa saja yang dikehendakinya. Namun sampai sebegitu lama, suaminya tetap belum mau mempunyai selir, hal yang sungguh merupakan suatu keganjilan bagi kehidupan para bangsawan di masa itu. Ayah, mengapa tidak mengajak Qian Li dan Qian Bu? Milana bertanya untuk mengalihkan percakapan mengenai kehidupannya yang tidak menyenangkan hatinya itu. Pendekar super sakti menarik napas panjang. Justru karena mereka berdua, bocah-bocah bengal itulah, maka kehidupannya yang tenang tenteram terganggu. Aku meninggalkan Pulau Es justru untuk mencari mereka yang minggat dari Pulau Es. Menurut dugaan kami, mereka pergi ke sini mencarimu. Apakah mereka tidak ada datang ke sini? Milana dan suaminya menggelengkan kepala. Tidak ada, ayah. Kemana mereka pergi? Ayah, kalau sudah dapat ditemukan, biarlah Qian Bu tinggal di sini saja bersamaku. Setidaknya, untuk beberapa bulan. Hal itu mudah diatur. Aku harus menemukan mereka lebih dulu. Kemana gerangan mereka? Menurut dugaan kami, tidak ada lain tempat yang sekiranya boleh mereka datangi kecuali di sini. Jangan-jangan ada sesuatu yang menarik hati mereka, Sumahan mengerutkan alisnya. Jangan-jangan rombongan utusan kebutan itu. Tiba-tiba Panglima Han Waikong berseru. Benar. Boleh jadi. Rombongan itu menarik perhatian memang, kata Milana. Rombongan utusan kebutan? Sumahan bertanya. Pamanda Kaisar akan berbesan dengan Raja Bhutan, kata Milana menceritakan. Yaitu pangeran muda putra selir ketiga dari Pamanda Kaisar. Pinangan sudah diterima setahun yang lalu, dan rombongan utusan Pamanda Kaisar itu, dipimpin oleh pengawal Tan Siong Kai, berangkat ke Bhutan untuk memboyong putri Raja Bhutan yang cantik jelita bernama Shanti Dewi. Rombongan itu sudah berangkat 2 minggu yang lalu. Sumahan mengangguk-angguk.
Memang kaisar yang lama, yaitu ayah putri Nirahai, telah lama meninggal dunia dan kedudukannya telah diganti oleh pangeran putra mahkota yang masih paman dari Milana. Kaisar ini merupakan kaisar kedua dari kerajaan Manchu. Tiba-tiba Sumahan menepuk tangannya. Ai! Bhutan? Bukankah dekat dengan pegunungan Himalaya? Qian Li paling senang mendengar ibunya bercerita tentang pegunungan Himalaya yang disohorkan menjadi pusat pertapaan manusia pandai, bahkan dewa-dewa dikabarkan tinggal di sana. Pernah anak itu ketika masih kecil menyatakan bahwa dia ingin sekali melihat sendiri seperti apa itu pegunungan Himalaya. Mungkin juga kalau begitu. Mungkin mereka di jalan ketemu dengan rombongan utusan itu, mendengar bahwa mereka menuju ke Bhutan dekat Himalaya dan mereka berdua mendekati rombongan itu. Bisa jadi. Panglima Han Waikong berseru. Yang memimpin rombongan Tan Chiang Kun. Dia sudah mengenal Gahu, ayah mertua, kalau adik Qian Li dan Qian Bu mengaku bahwa mereka itu putra majikan Pulau Es, sudah tentu saja Tan Chiang Kun akan menerima mereka dengan kedua tangan terbuka. Kalau begitu biarlah aku menyusul ke Bhutan, kata Sumahan dengan tetap. Ayah, bolehkah aku ikut? Tiba-tiba Milana berkata. Sumahan memandang tajam. Kau? Ikut? Ah, mana bisa. Engkau bukan seorang darah remaja yang suka merantau lagi seperti dulu, Milana. Milana menunduk. Aku ingin sekali seperti dulu, Sumahan mengerutkan alisnya. Apa yang terjadi dengan putrinya ini? Apakah putrinya tidak mengalami kebahagiaan dalam pernikahannya? Ai, betapa hidup ini penuh dengan derita dan kekecewaan. Dia menggeleng kepala. Tidak, aku akan pergi sendiri. Aku pergi bukan untuk pesiar. Kelak adik-adikmu dan ibu-ibumu biar datang mengunjungimu di sini. Biarlah mereka di sini sampai beberapa bulan. Ucapan ini menghibur hati Milana. Akan tetapi ketika ayahnya berangkat, tiba-tiba dia lari mengejar dan merangkul ayahnya di depan rumah yang seperti istana. Ayah, ada apakah, Milana? Ayah, suaranya lirih sekali, gemetar dan parau. Pernahkah ayah mendengar tentang dia? Sumahan memejamkan matanya. Dia merasa seolah-olah jantungnya ditusuk ujung pedang beracun. Dia menggeleng kepala tanpa membuka matanya yang dipejamkan, dan berbisik. Aku tidak pernah mendengar, entah di mana, kau tidak perlu lagi memikirkannya, anakku. Sumahan memaksa dirinya melepaskan rangkulannya dan membalik, melompat pergi dan baru dia berani membuka kedua matanya yang menjadi basah. Dia tidak menengok akan tetapi dia pun tahu bahwa anaknya itu tadi mencucurkan air mata, terasa olehnya beberapa tetes jatuh menimpa dadanya. Anaknya itu hidup menderita. Pernikahannya yang dipaksa itu tidak mendatangkan bahagia. Anaknya masih selalu mengenangkan Gak Bun Beng. Mengapa penderitaan batin akibat cinta yang sudah ditanggungnya selama bertahun-tahun dahulu, baca cerita pendekar super sakti dan sepasang pedang iblis, kini menimpa pula diri putrinya. Kasihan Milana. Demikianlah usaha pendekar super sakti mencari kedua orang putranya sehingga dia sampai ke negeri Bhutan. Namun perjalanannya itu tidak sia-sia karena biarpun dia tidak berhasil menemukan Qian Li dan Qian Bu, dia telah menyelamatkan Raja Bhutan yang terancam oleh musuh-musuhnya. Sementara itu, Suma Qian Li dan Suma Qian Bu meringkuk di dalam kamar tahanan di Pulau Neraka. Mereka diperlakukan dengan baik, akan tetapi dijaga ketat dan kaki tangan mereka selalu terbelenggu dengan rantai baja yang kokoh kuat. Mereka dapat berjalan, dan dapat makan sendiri, akan tetapi tentu saja tidak mungkin untuk melarikan diri dari pulau itu dengan kaki tangan menyeret rantai panjang itu. 1 bulan sudah mereka ditahan. Pada suatu hari, selagi mereka menjemur diri di luar kamar tahanan, Qian Li menyikut adiknya. Lihat itu. Mereka mendongak dan melihat 3 titik hitam yang berada di angkasa, makin lama makin besar dan setelah dapat tampak, ternyata 2 titik putih dari 1 titik hitam itu adalah 2 ekor burung putih dan seekor burung hitam yang besar sekali. Burung apa itu begitu besar, Liko? Entahlah. Agaknya burung Garuda seperti yang dulu pernah dimiliki ayah menurut cerita ayah. Melihat kakak beradik ini berbisik-bisik dan menunjuk ke atas, penjaga yang melihatnya tertawa. Kalian mau tahu? Itulah seekor Hektiau, Raja Wali Hitam, tunggangan cucu kami, dan yang 2 ekor adalah Pektiau yang masih muda dan menjadi peliharaannya. Mereka datang membawa daging manusia untuk kami,
Hehe. Sambil mengeluarkan bunyi melengking nyaring, 3 ekor Raja Wali itu turun ke dalam kebun di luar rumah-rumah di pulau itu dan kedua orang kakak beradik itu melihat betapa Raja Wali hitam yang amat besar itu mencengkeram punggung baju seorang laki-laki muda gemuk yang menggigil ketakutan. Laki-laki itu dilepas dan jatuh bergulingan di atas tanah, lalu berlutut dan minta-minta ampun. Akan tetapi 2 orang anggota Pulau Neraka telah melompat maju, menangkap dan membelenggunya, menyeretnya ke dalam untuk dihadapkan kepada Hek Tiao Lomo. Qian Li dan Qian Bu mendengar suara ketawa kakek raksasa ketua Pulau Neraka itu, kemudian melihat lagi tawanan itu diseret keluar. Dengan mata terbelalak penuh kengerian, kedua orang pemuda remaja itu melihat tawanan itu ditelanjangi, digantung kedua tangannya dan dibelek perutnya dengan golok tajam dan dikeluarkan isi perutnya. Hampir mereka tak dapat bertahan menyaksikan kekejaman dan mendengar suara teriakan tawanan itu. Kemudian mereka berdua hampir muntah melihat mayat orang itu dipotong-potong, kemudian dimasak dan dipanggang. Liko, aku takut, Suma Qian Bu berbisik, berdiri menggigil dan mukanya pucat sekali. Suma Qian Li juga berdebar ngeri, dan dia maklum bahwa kalau adiknya yang tak pernah mengenal takut itu kini menyatakan takut, maka keadaannya sudah gawat sekali. Bute, kita harus dapat meloloskan diri, sekarang juga, bisiknya sambil merangkul adiknya. Mereka berdua maklum bahwa nasib mereka juga besar kemungkinan akan sama dengan tawanan yang gemuk itu. Kedua orang pemuda remaja itu menanti kesempatan baik dan ketika ketua Pulau Neraka sedang berpesta pora menikmati daging manusia sambil minum arak, kemudian sisanya dibagi-bagikan kepada para anak buahnya, mereka berdua menyelinap ke dalam kebun. Di situ mereka melihat 3 ekor burung Raja Wali sedang makan isi perut manusia. 2 ekor burung yang putih bulunya dan masih muda, memperebutkan usus yang panjang, saling tarik dan saling betot sambil mengeluarkan bunyi cecowetan. Bute, sekarang, bisik Suma Qian Li dan keduanya lalu menghampiri 2 ekor burung itu. Dengan gerakan yang amat gesit, keduanya mengerahkan ginkang mereka dan meloncat ke atas punggung burung yang tinggi. 2 ekor burung Raja Wali putih itu terkejut, meronta karena mengira bahwa mereka diserang dan ditubruk musuh. Mereka berusaha untuk melemparkan orang yang berada di punggung mereka dan dalam kemarahan mereka, usus yang diperebutkan tadi sudah dilupakan lagi. Namun, kedua orang muda itu tetap mendekam di atas punggung mereka sambil merangkul leher burung dengan ketatnya. Raja Wali, terbanglah! Suma Qian Bu membentak. Kalau tidak, kucabuti semua bulu lehermu. Berkata demikian, pemuda bengal ini mencabuti beberapa helai bulu dari leher burung yang ditungganginya. Burung itu menjerit kesakitan, mengembangkan sayapnya lalu terbang ke atas. Burung yang ditunggangi Suma Qian Li yang juga kebingungan dan ketakutan, segera mencontoh perbuatan temannya dan terbang pula. Yahoo! Suma Qian Bu bersorak kegirangan. Liko! Kita terbang seperti dewa! Teriaknya pula sambil menoleh ke arah Raja Wali kedua yang ditunggangi kakaknya. Hati-hati, Bute, lihat kita dikejar! Qian Bu menoleh ke bawah dan benar saja. Dia melihat Raja Wali hitam sudah terbang pula ke atas dan di punggung burung besar itu duduk. Hek Tiao Lomo! Kakek itu kelihatan marah sekali, menggerak-gerakkan kedua tangannya menyuruh 2 orang muda itu kembali. Raja Wali hitam yang ditungganginya juga mengeluarkan suara melengking-lengking seperti mengundang kedua orang temannya, dan 2 ekor Raja Wali putih itu bimbang dan tiba-tiba membalik dan terbang menghampiri Raja Wali hitam. Hei, 2 bocah yang bosan hidup! Kalian berani mencoba melarikan diri? Awas kau, sekali ini aku tidak akan mengampuni kalian lagi. Kalian akan kupanggang hidup-hidup. Raja Wali hitam itu sudah dekat sekali dan tiba-tiba Raja Wali putih yang ditunggangi Suma Qian Bu mengeluarkan pekik nyaring dan menerjang Raja Wali hitam dengan ganasnya. Hei, kurang ajar. Hek Tiao Lomo berteriak marah melihat Raja Wali putih itu menggabruk Raja Wali hitam yang ditungganginya. Akan tetapi dari belakangnya, Raja Wali putih kedua yang ditunggangi Qian Li juga datang menyerbu dengan ganas. Apakah yang terjadi? Mengapa kedua Raja Wali putih itu menyerang temannya sendiri? Kiranya Suma Qian Bu yang bengal itu menjadi khawatir sekali menyaksikan kedatangan Raja Wali hitam yang ditunggangi ketua Pulau Neraka yang menyeramkan itu. Dalam kegelisahannya, timbul akalnya dan dia lalu mencabuti bulu di leher, bahkan mencengkeram leher Raja Wali yang ditungganginya. Raja Wali itu kesakitan dan marah-marah, sedemikian marahnya sehingga dia mengamuk membabi buta, karena tidak dapat membalas orang yang mendekam di punggungnya, dia lalu menumpahkan kemarahannya kepada Raja Wali hitam.
Adapun Qian Li yang mendekam di punggung Raja Wali Putih kedua membisikkan kata-kata halus kepada Raja Wali itu, minta kepada binatang itu agar menolongnya. Bersambung ke bab 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.